Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Ulifa dan teman-teman kelas D3 Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Zafira Rahma Aulia, Kinta Nara Laksita, dan Aulia Rindra Kairunisa. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan pembelajaran yang mengacu kepada materi asesmen dan manajemen kelas berdasarkan isu School from Home. Pada presentasi kali ini akan ada 5 isi konten. Yang pertama adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran yang tentunya secara daring, pertemuan ke-1 secara sinkron, kemudian ada rancangan pelaksanaan pembelajaran, pertemuan kedua dengan cara asinkron, dilanjut dengan analisis berdasarkan ilmu psikologi, dilanjut lagi dengan analisis berdasarkan isu School from Home, dan saran. Nah, inilah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk sekolah tingkat sekolah dasar atau SD dan kelas atau semester kelas 6 semester 2 mata pelajaran pendidikan jasmani atau yang biasa disebut dengan penjas dengan materi melempar bola basket untuk pertemuan ke-1 secara sinkron dengan alokasi waktu selama 90 menit. Pada awal susunan rancangan pelaksanaan pembelajaran terdapat kompetensi inti. Yang pertama yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang kedua, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Susunan yang kedua dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran adalah kompetensi dasar. Nah, terdapat 4 kompetensi dasar di sini, yaitu yang pertama adalah menerapkan prosedur kombinasi, menjelaskan konsep variasi, mempraktikkan kombinasi, dan mempraktikkan variasi. Nah, keempat kompetensi dasar ini ditujukan pada pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungannya dalam permainan bola basket. Kemudian masuk pada tujuan pembelajaran. Terdapat 2 tujuan pembelajaran pada rancangan pelaksanaan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah dengan melalui media atau aplikasi daring, siswa mampu menjelaskan teknik melempar bola dalam permainan bola basket dengan cara yang tepat. Dan yang kedua adalah setelah berdiskusi, nantinya siswa diharapkan mampu mempraktikkan melempar bola dalam permainan bola basket dengan lancar. Nah, dalam sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran terdapat juga media pembelajaran apa yang akan digunakan. Karena pembelajaran daring, maka media pembelajaran yang digunakan yaitu online platform seperti Google Classroom, Google Meeting, Google Form, online Padlet, grup WhatsApp, dan Zoom Meeting. Kemudian untuk alat pembelajaran, karena secara daring di sini menggunakan laptop, handphone, tablet, atau iPad. Sedangkan untuk sumber pembelajarannya sendiri di sini terdapat 4 sumber, yaitu buku, pastinya buku mata pelajaran Penjas Orkes, kemudian internet, media ajar kelas 6 SD, terus PowerPoint atau gambar atau video record. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran pertemuan pertama kita dilakukan secara sinkron dengan kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu selama 15 menit. Untuk yang pertama, guru memberikan informasi melalui Google Classroom atau grup WhatsApp bahwasanya akan diadakan pembelajaran secara sinkron, yaitu bisa melalui Google Meet atau melalui Zoom Meeting. Untuk yang kedua, guru melakukan pembukaan dengan salam dan memimpin untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa. Untuk yang ketiga, guru memberikan review materi pertemuan sebelumnya secara singkat kepada siswa. Untuk yang keempat, guru memberikan gambaran terkait materi yang akan dipelajari beserta manfaatnya. Untuk yang kelima, sebelum melakukan kegiatan, guru mengajak siswa untuk melakukan pemanasan secara online di depan laptop masing-masing siswa. Untuk kegiatan inti dengan alokasi waktu 60 menit, diawali dengan guru melakukan penyampaian materi melalui platform Zoom Meeting atau Google Meet menggunakan PowerPoint
Dan selanjutnya guru memberikan penjelasan terkait teknik dalam melempar bola basket menggunakan video record atau video yang bersumber dari YouTube. Untuk kegiatan yang pertama yaitu mengamati, siswa mengamati guru ketika menjelaskan mengenai teknik melempar bola basket. Untuk yang kedua, siswa mengamati video yang dipaparkan dalam teknik melempar bola basket. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menanya, guru memberikan kesempatan bertanya bagi setiap siswa dan siswa menanyakan terkait penjelasan dari guru atau penjelasan teknik dari video yang dipaparkan yang belum dipahami. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menalar, siswa mencoba berdiskusi tentang kegiatan melempar bola. Dan yang kedua, guru menunjukkan beberapa siswa untuk memperagakan teknik melempar bola di depan layar kamera dengan bimbingan guru. Dan yang ketiga, guru menyatakan bahwa siswa telah paham tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan inti yang keempat yaitu mencoba. Sebelum memulai kegiatan melempar bola, guru harus mempelajari teknik melempar bola setahap demi setahap sampai mahir. Yang kedua, siswa mempraktikkan teknik melempar bola di depan kamera secara bersama-sama. Untuk kegiatan inti kelima yaitu mengkomunikasikan, siswa menyampaikan proses kegiatan hari ini secara lisan kepada teman-temannya. Dan yang kedua, siswa menyampaikan manfaat kegiatan yang dilakukan secara lisan di depan teman. Untuk kegiatan penutupan dengan alokasi waktu 15 menit, guru menjelaskan kembali secara singkat bahwa pentingnya mengetahui teknik melempar bola basket. Selanjutnya, guru meminta semua siswa untuk melakukan praktek kembali teknik yang telah diajarkan dalam melempar bola basket. Dan guru melakukan presensi kehadiran dengan memanggil nama siswa secara bergantian. Salah satu siswa memimpin untuk berdoa dan guru melakukan penutupan pembelajaran dengan salam. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran kedua yaitu sekolah masih tetap dengan jenjang sekolah dasar untuk kelas yaitu kelas 6 dan untuk semester 2 dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, materi melempar bola basket, pertemuan kedua dengan secara asinkron dengan alokasi waktu 90 menit. Kegiatan pembelajaran secara asinkron ini diawali dengan kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu sekitar 20 menit. Yang pertama, guru melakukan salam pembuka melalui Google Classroom atau grup WhatsApp untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan gambaran dalam bentuk teks melalui Google Classroom atau grup WhatsApp terkait materi yang akan dipelajari beserta manfaatnya. Sebelum melakukan kegiatan, guru mengajak siswa untuk melakukan pemanasan secara online dan masing-masing siswa diminta untuk mengirimkan bukti dalam bentuk foto atau video. Dan untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit. Diawali dengan guru mengirimkan materi melalui Google Classroom atau grup WhatsApp. Selanjutnya, guru memberikan link YouTube atau link Google Drive video record yang isinya menjelaskan mengenai praktik dalam melempar bola basket. Untuk kegiatan pertama yaitu mengamati, siswa mengamati materi yang telah diberikan guru mengenai teknik melempar bola basket. Yang kedua, siswa mengamati video yang diberikan dalam teknik melempar bola basket. Nah, untuk kegiatan inti selanjutnya yang kedua yaitu menanya, guru memberikan kesempatan bertanya bagi setiap siswa, dan siswa menanyakan terkait penjelasan dari guru atau penjelasan teknik dari video yang dipaparkan yang belum dipahami melalui kolom komentar Google Classroom atau chat grup WhatsApp. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga, menalar, guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara random yang bisa dijawab melalui kolom komentar Google Classroom atau chat grup WhatsApp. Guru menyatakan bahwa siswa telah paham tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan inti keempat dari pembelajaran asinkron yaitu mencoba, guru memberikan petunjuk untuk semua siswa untuk melakukan praktik melempar bola basket. Selanjutnya, siswa melakukan praktik dan mengirimkan bukti berupa foto atau video melalui Google Classroom atau grup WhatsApp. Yang kelima, yaitu kegiatan mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan proses kegiatan hari ini melalui kolom komentar Google Classroom atau voice note di grup WhatsApp. Dan siswa menyampaikan manfaat kegiatan yang dilakukan melalui kolom komentar Google Classroom
atau voice note di grup WhatsApp. Dan untuk kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutupan dengan alokasi waktu 20 menit. Siswa diminta untuk menuliskan kesimpulan topik yang dibahas sebagai bukti presensi kehadiran. Dan guru memberikan kesimpulan dengan menggarisbawahi topik yang dibahas dan dirangkum melalui Google Classroom atau grup WhatsApp di akhir waktu pembelajaran. Dan guru melakukan penutupan pembelajaran dengan memberikan salam melalui Google Classroom atau chat grup WhatsApp. Nah, selanjutnya terdapat penilaian atau asesmen dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, penilaian atau asesmen ini dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, penilaian terhadap materi ini tuh dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan praktek atau unjuk kerja. Untuk teknik penilaiannya sendiri dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran kali ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan yang diambil dari tes tertulis pilihan ganda dan tes lisan tanya jawab. Nah, ini adalah contoh tabel penilaian untuk aspek pengetahuan gitu. Aspek yang dinilai sendiri ada 3, yaitu kesiapan materi, kelancaran, dan kejujuran dengan skala yang telah diberi keterangan. Kemudian teknik penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan dengan cara observasi sikap. Nah, dapat dilihat pula contoh dari tabel penilaian keterampilan. Untuk aspek yang dinilai sendiri di sini ada 4, yaitu disiplin, kerjasama, sportif, dan tanggung jawab. Guru bisa dapat melakukan centang sesuai dengan pencapaian siswa. Kemudian yang terakhir adalah teknik penilaian bagian catatan guru dengan cara guru menuliskan catatan atau refleksi sesuai dengan kebutuhan. Dan inilah contoh dari tabel untuk catatan guru atau refleksi. Ada 3 tabel yaitu masalah, ide baru, dan tanggung jawab. Rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun pada slide sebelumnya diperuntukkan untuk siswa tingkat sekolah dasar atau kelas 6. Jika dianalisis pada bidang psikologi, di mana rata-rata anak pada tingkat jenjang tersebut memiliki rentan usia sekitar 11-12 tahun. Mata pelajaran yang difokuskan yaitu pendidikan jasmani atau penjas dengan materi melempar bola basket, di mana permainan bola basket sendiri merupakan suatu gabungan dari beberapa teknik-teknik dasar bermain bola basket dan strategi pertahanan maupun penyerangan yang membutuhkan berbagai gerakan tubuh secara cepat dan tepat. Salah satu teknik dasar dalam permainan bola basket yaitu melempar bola basket. Maka dari definisi kegiatan tersebut memiliki tujuan agar siswa dapat mencapai kesehatan jasmani dan keterampilan tertentu. Dalam psikologi sendiri, hal tersebut berkaitan dengan tugas dari tahap perkembangan anak. Maka, penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan mata pelajaran dan materi tersebut memiliki tujuan yang telah disesuaikan dengan target pelajarnya yaitu siswa dengan rentan usia sekitar 11-12 tahun. Jean Jacques berpendapat bahwa dalam perkembangannya, anak-anak mengalami bermacam-macam sifat dan ciri perkembangan yang berbeda-beda dari satu fase ke fase yang lain. Oleh karena itu, pendidikan harus disesuaikan dengan sifat dari masa ke masa tertentu. Berdasarkan pemilihan materi pembelajaran dalam mata pelajaran yang ada di dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran, di slide sebelumnya sudah disesuaikan dengan pertimbangan tugas perkembangan siswa. Menurut Elizabeth Harlock, pada tahun 1997, anak dengan rentan usia 8-12 tahun dapat digolongkan sebagai anak yang berada pada akhir masa anak-anak. Pada akhir masa anak-anak ini sangat mempengaruhi kepribadian dan sosial anak. Akhir masa anak-anak seringkali disebut sebagai usia bermain oleh para psikolog, karena luasnya minat dan kegiatan bermain yang saling tumpang tindih antara ciri-ciri bermain anak-anak yang lebih muda dengan ciri-ciri bermain anak-anak yang remaja. Selain itu, agar dapat diterima dalam kelompok sosial,
Seorang anak yang lebih besar usianya harus melatih keterampilan dalam perkembangannya. Dalam suatu kelas belajar juga sering terdapat variasi usia, sehingga hal tersebut sedikit rentan bagi kelompok anak pada akhir masa anak-anak. Hal tersebut dapat memunculkan adanya perbedaan antara grup pada anak-anak dan anak-anak yang akan menginjak usia remaja atau disebut dengan pra-remaja. Perbedaan tersebut disebut juga dengan group difference yang bisa dipicu akibat perbedaan pemikiran setiap usia. Semakin besar usia seseorang, pemikiran yang dihasilkan akan lebih bervariasi dan mulai memahami konsep sebab akibat serta sikap egosentrisnya semakin berkurang. Salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai oleh anak-anak pada akhir masa anak-anaknya adalah perkembangan fisik motorik. Kemampuan fisik motorik merupakan kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pendidikan jasmani. Kemampuan motorik adalah kemampuan dalam bentuk gerakan anggota tubuh seperti kepala, bibir, lidah, tangan, kaki, dan jemari. Kemampuan motorik sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama kemampuan motorik halus yang melibatkan otot-otot kecil, misalnya jari tangan. Aktivitas yang termasuk adalah menggambar, menulis, dan masih banyak lagi. Kedua yaitu keterampilan motorik kasar yang melibatkan otot-otot besar seperti tungkai, lengan, dan otot-otot tubuh. Aktivitas yang termasuk adalah berjalan, merangkak, berdiri, duduk, dan masih banyak lagi. Salah satu cara untuk mencapai perkembangan motorik kasar pada anak di akhir masa anak-anak adalah dengan melakukan kegiatan permainan olahraga seperti bermain bola basket. Dapat diketahui bahwasannya anak yang sedang duduk di jenjang SD kelas 6 berumur sekitar 10-12 tahun. Pada usia tersebut memasuki masa pubertas di mana seringkali memiliki emosi yang labil. Melempar bola basket merupakan contoh dari kemampuan motorik. Materi diberikan pada usia tersebut dengan tujuan untuk melatih kesabaran agar bisa mengendalikan emosinya yang cenderung kurang stabil, karena melempar bola basket tidak selalu berhasil ditangkap oleh teman dan tidak selalu masuk ring. Selain itu juga bisa melatih anak untuk berpikir kreatif dan menggunakan logikanya. Bagaimana caranya supaya bola basket bisa ditangkap oleh teman bahkan hingga masuk ring dan mendapatkan poin. Rancangan pelaksanaan pembelajaran jika dianalisis dengan isu school from home, yaitu diawali dengan masa pandemi COVID-19 seperti saat ini mengharuskan kegiatan pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring dari rumah. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Pada dasarnya, dalam melakukan pembelajaran secara daring dibutuhkan penyesuaian dengan kurun waktu yang tidak cepat, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang bagi semua komponen yang berperan di dalamnya. Kemudian kita akan memasuki analisis berdasarkan isu school from home. School from home sendiri ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring. Nah, pembelajaran secara daring ini memberikan dampak positif maupun negatif bagi semua elemen yang terlibat, baik tenaga pendidik maupun peserta didik. Berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat, peran guru ini secara aktif sangat diperlukan karena dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dengan materi melempar bola basket yang biasanya harus dilakukan suatu praktik nyata, guru dapat mengobservasi secara langsung kemampuan pencapaian setiap siswa bahwa telah melakukan praktek secara tepat dan benar. Nah, dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran school from home secara daring, guru dapat mengupayakan dengan cara sebelum melakukan praktek, guru harus bisa memastikan siswanya memahami materi yang telah diberikan. Dalam melakukan praktek tersebut, dibutuhkan pengawasan dari guru di bidangnya agar tidak terjadi cedera bagi para siswanya.
Guru juga harus memastikan siswa melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan tersebut. Nah, dalam kondisi school from home seperti ini, guru menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran ini dengan pembelajaran secara daring yang memanfaatkan berbagai media atau platform online meeting seperti Zoom dan Google Meet agar materi dapat tetap tersampaikan secara langsung kepada siswa. Dan alternatif yang dapat diupayakan agar tujuan praktek dari pembelajaran tetap bisa dilaksanakan, guru dapat memberikan penugasan video penerapan materi sebagai bukti dan sumber penilaian. Nah, bukti presensi dan sumber penilaian dari video ini bisa menjadi praktek bagi siswa. Namun kekurangan dari cara tersebut adalah guru tidak dapat secara langsung memberikan evaluasi ketika siswa belum tepat melakukan praktik tersebut. Kendala jaringan internet juga bisa menghambat pelaksanaan praktek. Fasilitas yang dimiliki siswa juga bisa menghambat hal tersebut juga. Pastinya kendala akan banyak ditemukan dalam pembelajaran daring atau school from home ini. Salah satunya adalah interaksi antara guru dan siswa ini menjadi berkurang. Nah, dengan demikian dibutuhkanlah keaktifan para siswa untuk selalu bertanya maupun mengutarakan pendapatnya dalam pertemuan online. Nah, maka dapat disimpulkan juga bahwa pembelajaran jarak jauh atau secara daring ini tuh sangat berpengaruh besar terhadap berjalannya pendidikan, dan sebagian besar itu berdampak negatifnya pada para siswa. Adanya pembelajaran jarak jauh akibat COVID-19 ini tuh juga terjadi dalam jangka waktu yang relatif panjang dan akan mengganggu kondisi psikologi siswa. Seperti siswa akan mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, serta berdampak terhadap psikosomatis lainnya. Nah, psikosomatik ini akan timbul ketika seseorang tuh merasa stres serta cemas yang berlebihan, bahkan dapat menimbulkan depresi. Apalagi kalau terjadi pada anak usia dari 12 tahun atau kelas 6 SD. Nah, di mana usia tersebut itu adalah peralihan dari anggota keluarga menuju interaksi sosial. Mereka ini akan menempatkan teman sebayanya dalam peran tersebut dan akan mencari tahu cara berteman dengan orang-orang yang memiliki kesamaan, bukan hanya kedekatan saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu saran terkait rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah kita buat. Yang pertama untuk guru. Sebagai seorang guru harus bisa memastikan bahwasannya materi suatu mata pelajaran bisa diterima dengan baik oleh seluruh siswanya. Yang kedua, guru harus bisa memberikan metode pembelajaran yang lebih variatif sehingga bisa menambah semangat siswa dalam memahami suatu materi. Yang ketiga, guru bisa melakukan pendekatan terhadap murid yang mungkin bisa dikatakan kurang dalam kemampuan untuk memahami materi. Yang keempat, guru bisa sering memberikan latihan soal kepada siswanya setiap selesai pembelajaran berlangsung, karena dengan cara tersebut, guru menjadi tahu tingkat pemahaman setiap siswanya. Guru bisa memastikan praktek yang dilakukan oleh siswa telah dilakukan secara benar dan tepat. Saran untuk orang tua, yang pertama, sebagai orang tua harus bisa lebih mendampingi dan memantau anaknya. Orang tua juga harus tahu tentang permasalahan anaknya, terkhusus permasalahan di bidang akademik. Orang tua juga bisa memberikan fasilitas yang bisa mendukung proses pembelajaran anak. Dan yang terakhir, saran untuk anak atau saran untuk siswa. Sebagai seorang siswa harus bisa lebih aktif ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, khususnya pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Siswa bisa lebih terbuka dengan guru maupun orang tua ketika menghadapi permasalahan di bidang akademik. Yang ketiga, siswa bisa menanyakan materi yang kurang bisa dipahami kepada guru dan orang tua. Dan siswa bisa melatih kemampuannya dengan sering mengerjakan latihan soal untuk mengukur kemampuan dalam memahami materi yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lampiran rancangan pelaksanaan pembelajaran dapat diakses melalui tautan yang ada di slide. Mohon maaf jika ada kesalahan selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.